Pemirsa, Presiden Joko Widodo meminta pelaksanaan Pilkada serentak 2020 berjalan lancar meski di tengah pandemi COVID-19. Jokowi juga berharap partisipasi pemilih tetap baik meski COVID-19 belum hilang. Dalam rapat terbatas pagi tadi, Presiden menekankan Pilkada 2020 lebih berkualitas dan juga aman dari COVID-19 sehingga tidak memunculkan klaster baru. Selain itu, Presiden meminta penerapan protokol kesehatan berlangsung dengan baik agar aspek keselamatan petugas, peserta, dan masyarakat terjaga. Pilkada serentak 2020 akan digelar pada awal Desember mendatang dan diikuti oleh 270 daerah di tingkat provinsi, kabupaten, dan kota. Gelombang baru dari COVID yang kontraproduktif. Kemudian yang kedua, saya juga melihat beberapa negara juga telah menyelenggarakan pemilu di masa pandemi ini, baik pemilu lokal maupun pemilu nasional, seperti di Singapura, di Jerman, di Perancis, di Korea Selatan, dan yang paling penting, kita juga harus bisa meyakinkan pemilih bahwa KPU juga pemerintah sangat concern terhadap kesehatan dan keselamatan dari COVID. Bakal calon wali kota Surakarta Gibran Rakabuming Raka menemui Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri di Menteng, Jakarta Pusat. Usai bertemu Megawati, Gibran menyatakan siap tempur siapapun lawannya di Pilkada Surakarta. Gibran Rakabuming Raka menegaskan pertemuannya dengan Ketua Umum PDI Perjuangan dan Ketua DPP Puan Maharani di Menteng, Jakarta Pusat adalah pertemuan biasa dan ngobrol-ngobrol ringan. Gibran menemui Megawati ditemani oleh Ketua DPC PDIP Kota Solo, FX Hadi Rudiatmo. Gibran menyatakan siap tempur di pemilihan wali kota Solo siapapun lawan-lawannya. Ya banyak lah, tapi intinya tadi ngobrol-ngobrol ringan aja. Udah lama nggak silaturahmi, kebetulan kan rumah sakitnya dekat sini, jadi mampir sebentar. Untuk membahas konsolidasi pilkada mungkin, Mas? Oh, itu udah beres ya Pak ya, udah beres. Jadi udah paling mantap, Mas. Tuh, Pun, sampun Pak Rudi, langsung balik Solo. Oke, matur nuwun. Mas Gibran, ini kan ada juga calon independen, Mas. Ya. Itu gimana, Mas? Udah siap ngadepin calon lain belum, Mas? Ya siap-siap aja, siap tempur. Kalau untuk cucunya Pak Kubuwono? Gimana, Mas? Sudah ada kabar belum kalau? Oh, jangan tanya saya dong, tanya yang Apakah bersangkutan. strategi Siapapun musuhnya, saya siap tempur. Gibran Rakabuming Raka yang saat ini didukung partai mayoritas di Solo juga dinyatakan tak mempermasalahkan mengenai masa jabatan kepala daerah yang hanya 3 tahun. Hal yang sama juga dikatakan oleh calon lawan Gibran dari calon independen Bagio Wahyono. Bakal calon dari independen ini mengaku akan mengikuti aturan pemerintah. Ya nggak masalah dong Mas, nggak masalah. Keberatan gitu ya? Nggak keberatan. Gibran Rakabuming Raka menegaskan siap bertarung di Pilkada 2020 baik melawan pasangan lain maupun kota kosong. Saat ini belum juga muncul lawan yang seimbang untuk menyaingi putra sulung Presiden Joko Widodo di Pilkada Surakarta. Gibran Rakabuming Raka resmi mendapat rekomendasi dari PDI Perjuangan dan Partai Gerindra. Langkah Gibran untuk bertarung di Pilkada Surakarta 2020 pun semakin mantap. Apalagi hingga kini belum ada lawan seimbang yang diusung partai lain. Koalisi PDI Perjuangan dan Gerindra kini memiliki kekuatan 33 kursi DPRD Surakarta, padahal syarat untuk mengusung hanya 9 kursi atau 20% total anggota DPRD. Sementara PKS yang jelas-jelas menyatakan akan melawan Gibran, belum juga punya kekuatan mengusung calon karena kepemilikan kursi di DPRD hanya 5. Satu-satunya cara adalah membuat koalisi tandingan.
Namun peluang PKS membuat koalisi dan mengusung calon penantang Gibran cukup kecil. Walau belum merekomendasikan secara resmi, partai-partai lain condong merapat ke barisan Gibran Teguh. Gibran bisa saja akan melawan kota kosong jika tak ada partai yang mengusung pasangan calon lain. Sementara di sisi lain, di jalur independen, pasangan Bagio Wahyono dan FX Suparjo baru lolos tahap verifikasi awal KPUD. Masih beberapa tahapan lagi untuk pasangan Penjahit dan Ketua RW ini bisa menjadi peserta resmi Pilkada Solo akhir tahun nanti. Sosok lain yang ingin meramaikan Pilkada Solo adalah Bendoro Raden Ajeng Putri Wulansari Dewi yang sempat bertemu dengan Partai Keadilan Sejahtera. Namun peluang cucu Pakubuwono 12 ini cukup kecil karena PKS belum mendapat koalisi. Selain Bendoro Raden Ajeng Putri Wulan, muncul juga nama Bendoro Raden Mas Suryo Syailendra Supomo yang merupakan cucu Raja Keraton Kesultanan Surakarta Pakubuwono 12. Sama seperti Putri Wulansari, Syailendra belum ada kendaraan politik dan masih menjalani komunikasi dengan sejumlah pihak. Syailendra merupakan putra dari Gusti Kanjeng Ratu Ayu Kus Indriah yang saat ini menjadi anggota Dewan Pertimbangan Daerah Republik Indonesia. Tim Liputan iNews melaporkan. Dukungan buat Bobi Nasution di Pilkada Medan terus mengalir, namun belum juga ada pengumuman resmi. Kader Gerindra berpeluang besar menjadi pendamping Bobi bertarung di Pilkada Medan akhir tahun nanti. PDI Perjuangan dan Gerindra akan berkoalisi di Pilkada Medan 2020 untuk mengusung menantu Presiden Joko Widodo, Bobi Nasution. Para petinggi kedua partai sudah angkat bicara dan tinggal menanti pengumuman resmi. Gerindra yang menyatakan dukungannya memberi syarat pendamping Bobi Nasution haruslah kader mereka. Nama yang paling kuat mendampingi Bobi adalah Aulia Rahman, Ketua Komisi 2 DPRD Kota Medan. Selain PDI Perjuangan dan Gerindra, sejumlah partai juga sudah menyatakan dukungannya kepada Bobi. Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto dan Ketua Umum Partai Amanat Nasional Zulkifli Hasan telah menyatakan dukungannya kepada Bobi di Pilkada Medan. Kita sudah memutuskan mendukung Kota Medan, Bobi. Ya karena begini ya. Saya mendukung Bobi PAN ini. Kita ingin pilkada ini kan pemilihan wali kota Medan itu ya. Yang siap, yang paling mampu bisa membawa perubahan. Kita tidak ingin nanti di Kota Medan itu diadu perang ras, perang suku, perang agama. Medan ya kita sudah mendukung Pak Bobi. Untuk wakilnya sendiri, Wakilnya diserahkan kepada Pak Bobi. apakah wakil itu akan berasal antara dari Partai PDI atau dari Gerindra, Pak? Dari manapun yang dipilih oleh wali kota. Untuk maju dalam Pilkada Medan sedikitnya membutuhkan dukungan 10 kursi DPRD atau 20% dari jumlah total anggota. PDI Perjuangan dan Gerindra sebenarnya bisa mengusung pasangan calon sendiri, namun jalur koalisi dengan partai lain bisa mengurangi tekanan persaingan. Sementara Bobi Nasution hampir pasti akan mendapat perlawanan dari koalisi PKS dan Partai Demokrat. Keduanya sepakat mengusung Ahyar Nasution, petahana yang sebelumnya adalah kader PDI Perjuangan. Tim Liputan iNews melaporkan. Bobi Nasution dan Gibran mulus mendapatkan dukungan partai politik untuk bertarung di Pilkada serentak 2020. Faktor apa yang menyebabkan mereka mulus melenggang? Kami akan membahasnya bersama dengan pengamat politik Burhanuddin Muhtadi dan Wasekjen DPP Partai Gerindra Andre Rosiade. Assalamualaikum. Selamat sore Bapak-Bapak. Ya, waalaikumsalam. Saya ke Mas Andre terlebih dulu. Mas Andre. Ya, yuk. Siapa nih? Ya ini Abraham, Mas Andre. Oh ya Abraham. Mas Andre langsung saja. Apa dibalik dukungan Gerindra terhadap putra sulung presiden dan juga menantunya? Yang satu di Medan, satu lagi di Pilkada Surakarta. Yang pertama tentu saya ingin sampaikan, ini kan kalau di Gerindra itu ada usulan dari DPC dan DPD ya. DPC Kota Kabupaten atau DPD Provinsi. Nah, tentu DPC dan DPD sudah melaksanakan survei, menyerap aspirasi masyarakat baik di Solo maupun di Medan. Aspirasinya mengarahkan masyarakat menginginkan saudara Gibran dan juga Bobi. Dan tentu itu pertama. Yang kedua tentu ada komunikasi politik ya antara Gibran dan Bobi kepada DPC dan DPD Gerindra masing-masing kota kabupaten dan provinsi
sehingga menyebabkan DPD merekomendasikan ke DPP saudara Gibran dan saudara Bobi gitu. Oke. Gitu. Oke, artinya bahwa Gerindra memilih untuk mengusung calon yang di luar kadernya sendiri. Ya, memang kita kalau di Solo kita hanya punya 3 kursi, Mas, gitu lah. Tidak cukup untuk mencalonkan. Di Medan dengan saudara Bobi, kan saya bilang tadi ada usulan dan aspirasi. Kedua, tentu ada komunikasi politik, dan kemungkinan informasi yang saya dapatkan, kemungkinan yang akan menjadi wakilnya saudara Bobi adalah anggota DPRD dari fraksi Partai Gerindra. Baik, pertimbangan apa yang akan diambil untuk menentukan siapa wakil dari Bobi? Ya tentu dilihat di hasil survei ya. Tentu ada hitung-hitungannya. Semua kan dihitung dengan survei ya, secara ilmiah, lalu kecocokan antara Bobi dengan calon wakilnya. Kelihatannya wakilnya Bobi adalah salah satu anggota DPRD fraksi Partai Gerindra di Kota Medan. Baik, lalu apa pertimbangannya mengusung Bobi untuk menjadi wali kota? Kan tadi saya sudah jelaskan, Mbak. Jadi DPC Gerindra Kota Medan dan DPD Gerindra Provinsi Sumatera Utara itu kan melakukan survei dan melihat aspirasi masyarakat. Dan di situ masyarakat menginginkan saudara Bobi. Nah, lalu selain itu ada komunikasi politik, gitu lah. Komunikasi politik antara Bobi dengan DPC Gerindra Kota Medan dan juga DPD Gerindra Sumatera Utara, lalu diusulkan akhirnya ke DPP, dan komunikasi politik itu berjalan, dan salah satunya adalah rencana saudara Bobi bergandengan dengan wakil wali kota, calonnya dari anggota DPRD fraksi Gerindra Kota Medan, gitulah. Jadi semuanya itu dilakukan secara transparan, terbuka, dan melihat hasil survei dan juga aspirasi masyarakat. Ya, kita ke Mas Burhan. Mas Burhan, kalau kita lihat banjir dukungan ataupun panen dukungan terhadap Bobi dan juga Gibran ini juga menyiratkan mesranya PDIP dan Gerindra. Ada apa di balik ini? Ya, tentu ini satu indikasi yang menarik. Bagaimanapun Gerindra, kalau kita mengacu pada pengalaman 2014, 2019, adalah partai politik yang berada di garda paling depan, yang menjadi kekuatan oposisi pemerintahan Jokowi. Tetapi perubahan terjadi pasca masuknya Gerindra ke pemerintahan, dan kita tahu ada hubungan yang sangat harmonis antara PDIP dengan Gerindra. Dan bukan hanya Solo dengan Medan. Ada banyak wilayah yang menunjukkan hubungan koalisi di tingkat lokal itu dibangun sejak 2020 dan mungkin bagian dari persiapan 2024. Misalnya Tangsel itu juga koalisi PD Perjuangan dengan Gerindra. Kemudian di banyak tempat lain yang mengindikasikan bahwa memang pilkada serentak 2020 itu digunakan sebagai semacam warming up, gitu ya, warming up hajatan elektoral di 2024. Baik, dengan dicalonkannya atau mengawinkan PDI dan juga Gerindra ini, apakah menguntungkan dari sisi survei dan juga suara yang akan didapatkan nanti? Nah, pada titik ini ada benarnya argumen yang disampaikan oleh Bung Andri. Jadi kalau mereka yang menolak dinasti politik, itu pada dasarnya realitas politik partai kita itu selalu menginginkan calon yang diusung menang. Jadi bedanya dinasti politik dengan sistem yang lain adalah dinasti itu sangat kenyal. Dia mengikuti sistem apapun yang bermain. Pada waktu zaman Soeharto misalnya di Banten, Hasan Sohib juga menguasai Banten. Tetapi setelah Soeharto tumbang, muncul dengan reformasi, era pilkada secara langsung, anak, cucu, dan keluarga besarnya Hasan Sohib juga kembali menang pertarungan dengan mekanisme demokrasi yang namanya pilkada. Jadi yang ingin saya katakan adalah dinasti ini punya daya jual. Dia mengikuti langgam sistem politik yang bermain. Gibran misalnya, September tahun lalu, saya nggak punya data yang lebih terbaru. September tahun lalu, itu meskipun belum muncul, elektabilitas Gibran hanya selisih 2% dibanding Ahmad Purnomo. Kemudian untuk Bobi memang elektabilitas tahun lalu tidak sekompetitif Gibran ya, tetapi setidaknya dia udah muncul di top 2 gitu ya, di tahun lalu.
Bahkan wali kota dan wakil wali kota saat itu, meskipun wali kotanya kita tahu akhirnya tersandung kasus KPK, itu juga tidak terlalu bagus approval ratingnya. Poin saya apa? Poin saya adalah meskipun dinasti politik itu mendapatkan resistensi kuat dari kelas menengah atas, tetapi akar rumput itu masih memilih mereka. Buktinya Pilkada 2015, 2016, 2017 itu ada 117 kepala daerah terpilih yang memiliki hubungan kekerabatan politik. Jadi mereka tentu tidak akan dipilih partai politik kalau tidak punya daya jual elektabilitas yang baik. Cuma masalahnya adalah apakah munculnya dinasti politik itu mengorbankan kader atau tidak? Apakah membuat leveling the playing field-nya menjadi tidak rata atau tidak? Nah itu yang harusnya diselesaikan ya oleh partai politik ya. Jangan sampai dinasti politik itu membuat peran atau kemungkinan atau potensi kader termasuk juga calon lain itu menjadi berkurang. Nah itu yang harusnya dibenahi dengan menurunkan syarat pencalonan kepala daerah. Baik. Saya beralih ke Bang Andre. Bang Andre, kenapa ini Gerindra tidak menyalurkan tunggal? Menurut survei sepertinya bisa ini Gerindra menyalurkan tunggal di Sumatera Utara. Tadi kan saya sudah jelaskan, ada mekanisme yang kita ambil menyerap aspirasi dan juga survei. Nah, survei dan juga aspirasi DPC itu mengusulkan ke DPD, DPD mengusulkan. Jadi tidak, saya ingin jawab tuh pernyataan Burhan bahwa di akar rumput di bawah Gerindra semua berkoalisi dengan PDIP. Tidak juga gitu loh. Saya ini kan selain merangkap Wakil Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat Partai Gerindra, saya ini Ketua DPD Gerindra Provinsi Sumatera Barat. Nah, ada 14 pilkada yang kita jalankan di Sumatera Barat, 1 pilkada gubernur dan 13 pilkada kota kabupaten, itu satu pun kita tidak ada yang berkoalisi dengan PDI Perjuangan. Sekali lagi tentu pimpinan DPP mengambil keputusan tentu berdasarkan aspirasi berjenjang yang dilakukan sesuai dengan mekanisme partai, di mana usulan itu dari DPC, kota kabupaten diusulkan ke DPD, dan akhirnya DPP lah yang memutuskan. Tapi tentu semua dihitung ya, ada hasil surveinya, lalu aspirasi masyarakat seperti apa, lalu komunikasi politik seperti apa, seperti contoh di Sumatera Utara. Kan saya sampaikan tadi, kemungkinan besar wakil wali kotanya, Saudara Bobi, adalah kader Partai Gerindra yang juga anggota DPRD, fraksi Gerindra di Kota Medan. Jadi kita tidak memarginalkan kader gitu loh. Tetap kader kita berikan kesempatan untuk ikut kontestasi Pilkada Kota Medan bersama Saudara Bobi di kontestasi Pilkada 9 Desember 2020 nanti gitu loh. Andre, artinya itu syarat wajibnya ya, calon wakil wali kota adalah kader Gerindra. Ya, ini kan ada realitas survei, realitas politik, aspirasi masyarakat, dan komunikasi politik. Semua itu kan dihitung oleh partai politik apapun, oleh pasangan calon pilkada apapun, gitu loh. Jadi jangan berpikir bahwa ini seluruh Indonesia kita otomatis dengan PDI Perjuangan. Partai Gerindra tentu bersahabat dengan seluruh partai, dengan PDI Perjuangan kita bersahabat, Partai Golkar bersahabat, PKS juga bersahabat, PAN bersahabat, Demokrat juga bersahabat. Semua partai di pilkada ini, 270 pilkada, kita berkoalisi dengan semua partai yang ada. Gitu loh. Oke, saya kembali ke Mas Burhan. Jadi ya gimana? Bagaimana? Itu terbuka tergantung dengan daerah. Oke, Mas Burhan. Tidak ada makan siang gratis dalam politik dan tidak ada yang kebetulan juga dalam politik. Anda melihat bahwa betul ini hanya realitas politik dan sekedar survei belaka? Ya, survei tentu menjadi pendorong, tetapi tentu saja ada alasan yang lebih besar dari sekedar survei ya. Bahwa tidak seluruh daerah PDI Perjuangan dengan Gerindra berkoalisi tentu saja benar. Yang ingin saya katakan adalah banyak wilayah yang strategis di mana PDI Perjuangan dengan Gerindra berkoalisi. Apakah itu salah? Tidak salah sama sekali. Apalagi kalau calon yang mereka dukung itu secara elektoral punya potensi menang. Jadi misalnya kayak Tangsel, ya itu bagaimanapun PDI Perjuangan memilih Mbak Saras ya sebagai calon wakil wali kota juga dengan dasar yang menurut saya bisa dipertanggungjawabkan. Tapi di beberapa tempat lain, misalnya di Sumatera Barat, di mana PDI Perjuangan
elektabilitasnya juga lemah. Kita tahu Sumatera Barat, di mana Bung Andre menjadi ketua DPD, gitu ya, itu kan relatif sangat harsh, gitu ya, buat PD Perjuangan dari sisi elektoral. Jadi kalau menggandeng PD Perjuangan itu juga bunuh diri buat Gerindra, karena bagaimanapun PD Perjuangan tidak pernah menang, bahkan beberapa kursinya hilang pasca pemilu 2019 kemarin. Jadi menurut saya beberapa tempat memang tidak bisa, gitu ya, Gerindra memaksakan diri berkoalisi dengan PDIP. Tapi untuk wilayah-wilayah yang strategis, kesan bahwa kemesraan antara PD Perjuangan dengan Gerindra itu dijalin sejak 2020 itu nggak terelakkan. Dan kebetulan wilayah-wilayah strategis tadi mendapatkan highlight banyak dari Abraham dan Abrid, yaitu Solo, Medan, gitu ya, kemudian Tangsel. Itu kan wilayah-wilayah yang menyedot animo masyarakat dan media yang sangat kuat. Jadi bisa disimpulkan bahwa Gibran dan Bobi ini calon unggulan yang bisa dikatakan pasti menang dalam tanda kutip ya, pasti menang dalam pilkada untuk Medan maupun di Solo. Untuk Medan dan Solo beda, kita tidak bisa samaratakan. Untuk Solo dari 45 kursi, PD Perjuangan menguasai 30. Jadi sangat dominan sekali. Peringkat kedua PKS, itu pun cuma dapat 5 kursi. Gerindra itu hanya 3 kursi di Solo. Jadi sebenarnya pilkada itu sudah selesai di Solo ya, setelah PD Perjuangan menetapkan Gibran sebagai calon wali kota. Karena praktis sebenarnya musuh calon yang diusung PDIP adalah PDIP itu sendiri, itu di Solo. Tapi kalau di Medan itu lain. Di Medan itu pemenangnya secara popular vote justru Gerindra. Meskipun kursi yang diperoleh antara PDIP dengan Gerindra sama-sama 10. Dan dua-duanya bisa mencalonkan calon sendiri tanpa harus berkoalisi. Ketika mereka berkoalisi, pasti ada something yang menurut saya menarik, gitu ya. Kenapa Gerindra yang bisa mencalonkan sendiri tanpa harus berkoalisi dengan PD Perjuangan. Dan PKS bagaimanapun lebih kuat ketimbang di Solo. Di Medan, PKS dapat 7 kursi. Cukup 3 kursi sisa bisa mencalonkan. Apalagi Demokrat punya 4 kursi. Jadi meskipun Ahyar ini tidak terlalu populer, gitu ya, sebagai pejabat publik, jangan lupa kalau misalnya head to head, gitu ya, antara misalnya seorang Bobi berkoalisi dengan Aulia dari Gerindra, kemudian lawannya cuma Ahyar berpasangan dengan calon yang diusung oleh PKS, gitu ya, karena Ahyar kan sudah pindah itu ke Demokrat. Itu yang terjadi, bisa jadi ada semangat anti Bobi yang dikapitalisasi oleh Ahyar. Meskipun Ahyar tidak terlalu populer, tetapi orang mungkin memilih Ahyar bukan karena suka Ahyar, tapi karena nggak suka Bobi misalnya. Nah ini yang harus diwaspadai ya, karena menurut saya lebih sulit untuk diprediksi di Medan ketimbang di Solo. Mas Andre, kalau disebutkan di Solo jalur mulus, di Medan terjal, bagaimana? Ya tentu setiap kota kabupaten tentu ada ada situasi yang kita hadapi ya. Nah seperti disampaikan Burhan tadi, memang kursi Partai Gerindra di Solo hanya 3 kursi. Di Medan kita cukup signifikan ya. Nah tapi tentu makanya saya sampaikan tadi, hitung-hitungannya kan harus jelas. Semuanya juga dihitung potensi kemenangannya. Saya Bobi ini orang Mandailing. Nah, kemungkinan wakilnya adalah Melayu untuk mewakili heterogennya Kota Medan. Lalu yang kedua, sekali lagi Gerindra punya kader yang punya potensi dan hasil survei elektabilitasnya cukup bagus dan bisa membantu kemenangan Bobi. Jadi memang setiap daerah memang sekali lagi potensinya berbeda-beda. Memang Solo mungkin Gibran tidak terlalu berat untuk memenangkan kontestasi di Pilkada 2020 ini. Berbeda dengan Bobi yang butuh effort lebih kuat dibandingkan Gibran. Jadi gitu. Dan saya ingin sampaikan juga kepada Burhan tadi, di Sumatera Barat ada daerah Kabupaten Darmasraya di mana PDI Perjuangan adalah pemenang di kabupaten itu. Bupatinya juga incumbent PDI Perjuangan. PDI bisa maju sendiri, tapi dia menginginkan Gerindra. Tapi kita tidak bergabung bersama PDIP di situ. Malah kita akan berkompetisi dengan teman-teman PDI Perjuangan di Darmasraya. Jadi ada juga di daerah yang kuat di Sumatera Barat, tapi kita tidak memutuskan berkoalisi dengan PDIP. Karena sekali lagi koalisi itu, pasangan itu muncul
karena kesepakatan dan usulan dari teman-teman di DPC dan DPD masing-masing. Sehingga itulah yang dasar menjadi DPP mengambil keputusan. Apa aspirasi daerah, apa keinginan daerah, itu salah satu yang menjadi dasar Dewan Pimpinan Pusat, Ketua Umum kami mengambil keputusan. Seperti itu. Baik, terima kasih Andre Rosiade, Wasekjen Gerindra, dan juga Burhanuddin Muhtadi, pengamat politik, sudah bergabung dan berbincang bersama kami di Ayu Sore. Selamat sore. Pemirsa, Gerindra kian mesra dengan PDI Perjuangan dengan sama-sama mengusung pasangan calon kepala daerah beberapa wilayah di Pilkada serentak 2020. Saat yang sama muncul Komite Aksi Menyelamatkan Indonesia sebagai respon gagalnya oposisi di parlemen. Gerakan mengawal pemerintah dari luar parlemen kini menjadi alternatif pilihan. Pekan ini bisa menjadi momen khusus bagi menantu Presiden Jokowi, Bobi Nasution. Pencalonannya menjadi wali kota Medan, Sumatera Utara bakalan mulus karena akan mendapat suntikan amunisi dukungan Partai Gerindra. Kabar ini datang dari anggota DPRD Kota Medan, Partai Gerindra. Sebenarnya Gerindra bisa saja mencalonkan sendiri pasangan calon karena sama kekar dengan PDI Perjuangan di Kota Medan. Punya 10 kursi di DPRD. Tapi Gerindra kelihatannya lebih memilih tetap mesra dengan PDI Perjuangan demi mengurangi tekanan persaingan merebut kursi wali kota. Meski demikian, Sekjen Gerindra Ahmad Muzani menegaskan, Gerindra minta jatah kursi wakil Bobi dari kader partai. Beberapa hari sebelum menguat dukungan ke Bobi, Partai Besutan Prabowo Subianto juga resmi mendukung anak Presiden Gibran Rakabuming Raka di Pilkada Kota Solo. Saking berterima kasih, Gibran berjanji sowan langsung ke Prabowo. Tinggal tunggu waktu pas. Belum. Dalam waktu dekat saya segera sowan dan untuk menjalin silaturahmi juga dengan Pak Prabowo. Tapi selama ini sudah ada komunikasi dengan Pak Prabowo, Mas? Sudah lama sekali, sudah dari dulu ya. Tapi untuk membahas lebih detail lagi belum. Nanti dalam waktu dekat. Mundur beberapa pekan sebelumnya, Gerindra resmi bergandeng tangan dengan PDI Perjuangan di pemilihan wali kota Tangerang Selatan. Tak tanggung-tanggung, deklarasi datang dari sang Ketua Umum Prabowo Subianto. Gerindra mengusung keponakan Prabowo, Rahayu Saraswati Joyo Hadikusumo, sebagai bakal calon wakil wali kota Tangerang Selatan mendampingi Muhammad Ali yang diusung PDI Perjuangan. Dari usungan PDI Perjuangan. Ini saya kira adalah suatu simbol kebersamaan di mana kita memilih kader-kader terbaik untuk mengabdi berbakti kepada rakyat. Yang menarik, deklarasi Rahayu Saraswati dan Muhammad Ali berlangsung di rumah Prabowo di Kertanegara, Jakarta. Rumah yang selama ini identik dengan markas gerakan kontra PDI Perjuangan dan Presiden Jokowi saat Prabowo masih begitu serius mencalonkan diri jadi presiden. Beda sikap Prabowo dan Gerindra, dari oposisi menjadi pendukung pemerintahan Jokowi. Nyatanya, tak hanya karena Prabowo menerima jatah Menteri Pertahanan, dukungan Gerindra ke Gibran di Solo dan menguatnya dukungan ke Bobi di Medan, serta bergandeng tangan dengan PDI Perjuangan di Kota Tangerang, menambah kemesraan Prabowo, Jokowi, dan PDI Perjuangan. Ya, saya Bu. Daftar. Sementara Gerindra dan PDI Perjuangan kian solid, oposisi di parlemen kian mengerdil. Nyaris kekuatan penyeimbang pemerintah saat ini hanya PKS, Demokrat, dan PAN. Sejurus kemudian muncul Komite Aksi Penyelamatan Indonesia atau KAMI yang dikawal sejumlah nama yang selama ini berseberangan dengan pemerintah. Di antaranya Din Samsudin, Rocky Gerung, Refli Harun, dan Muhammad Said Didu. Menurut mereka, koalisi ini dibentuk untuk mengontrol dan mengkritisi kinerja pemerintah agar lebih mensejahterakan rakyat. Ini adalah gerakan gagasan
bahwa dia kemudian berefek kepada yang menggagasan, itu mudah-mudahan begitu jalannya. Sejumlah analisa mengatakan kelahiran kami karena menganggap oposisi di parlemen gagal. Terlebih kepada Prabowo dan Gerindra yang bergelut dengan Jokowi dan PDI Perjuangan di pemilihan presiden lalu, tapi kini justru satu ranjang dengan kekuasaan. Sebuah lembaga survei menempatkan Prabowo Subianto sebagai menteri terbaik mengalahkan menteri-menteri lainnya. Kami kembali saat lagi.